warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ita Rahmawati dari SDS Islam Al-Falah 2 Jambi. Izinkan saya memaparkan praktek baik saya tentang menumbuhkan karakter saling menghormati, menghargai, dan menyayangi melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan judul Ranger Siskampling Fase B Kelas 4 SDS Islam Al-Falah 2 Jambi. Setiap peserta didik merupakan individu unik dengan karakteristik yang beragam, latar belakang, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan lainnya. Peserta didik sekolah dasar adalah siswa yang berusia 6-12 tahun. Tahap usia ini, rasa percaya diri dan harga diri seorang siswa dibangun sehingga menjadi bekal tahap perkembangan selanjutnya. Perkembangan interaksi sosial dan kepercayaan diri pada siswa tidak selalu berjalan baik. Akan tetapi, beberapa siswa lainnya akan mengalami hambatan, salah satunya akibat kejadian bullying. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada siswa di sekolah saat ini sangat memprihatinkan bagi pendidik dan orang tua. Bullying masih terus terjadi dan tak kunjung berhenti di sekolah, bahkan cenderung diwariskan kepada siswa baru, sering muncul dalam berbagai bentuk. Bullying tidak hanya memberi dampak negatif pada korban, tetapi juga pada pelaku. Maraknya kasus bullying di sekolah akhir-akhir sedang menjadi permasalahan yang serius bahkan di lingkungan SDS Islam Al-Falah 2 Jambi. Awal tahun pelajaran baru 2024-2025 terjadi perkelahian atau keributan yang dipicu karena saling mengejek, menyebut nama teman dengan nama orang tua, berkata kasar, memukul, menendang, mencubit, dan mendorong. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang saya kumpulkan bahwa hampir semua anak telah melakukan bullying. Hal tersebut memantik saya untuk mengubah cara pandang peserta didik saya dalam menumbuhkan karakter saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sehingga tidak terjadi aksi bullying di kelas maupun di sekolah. Tantangan dalam permasalahan ini adalah perlu adanya pemahaman akan dampak dan akibat dari tindakan bullying yang terjadi di sekolah, serta tantangan bagaimana menanamkan karakter saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sejak dini pada diri peserta didik supaya kasus tindakan bullying di sekolah tidak terjadi lagi. Karena dengan karakter yang kuat, peserta didik akan menjadi pribadi yang positif, kuat mental, dan lebih bermoral sehingga tidak menjadi pelaku atau korban bullying. Dari masalah tersebut, saya melakukan aksi pertama, yaitu berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru kelas 4, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling. Saya yang ditunjuk sebagai fasilitator pelaksana proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Saya beserta rekan guru kelas 4 mulai merancang proyek yang bertujuan agar peserta didik dapat mengenali, mendalami, serta memahami akan dampak dan akibat dari tindakan bullying baik bagi korban maupun pelaku, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Proyek tersebut dimulai dengan menentukan dan memilih dimensi, elemen, dan subelemen dan mengatur alokasi waktu. Dimensi yang kami pilih ada 3, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi mandiri, dan dimensi gotong royong. Sebelum melaksanakan P5, kami menyusun modul dengan alur pengenalan, kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Kami menyusun aktivitas dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu orang tua ketika agenda open class awal tahun ajaran. Kami juga melibatkan stakeholder yang berasal dari Dirbinmas Kepolisian Daerah Jambi, membantu sosialisasi memahami dampak atau akibat dari bullying dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan perilaku untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Selanjutnya, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik akan bahayanya bullying melalui aplikasi Siskampling Ranger Anti-Bullying. Dengan aplikasi tersebut, peserta didik dapat memperdalam pemahaman akan bullying melalui literasi dengan bentuk modul, komik, video games, lagu, dan film animasi yang disajikan dalam aplikasi tersebut. Setelah peserta didik menggali dan memperdalam informasi, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok
untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis bullying yang terjadi di kelas berdasarkan apa yang telah peserta didik lihat, baca, atau tonton. Kemudian diberikan tugas untuk melakukan wawancara kepada teman-teman kelas lain dan beberapa guru tentang bullying yang terjadi di sekolah dan bagaimana menghadapinya. Setelah peserta didik selesai melakukan wawancara, guru akan memimpin sesi diskusi tentang hasil wawancara yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah selesai dengan tahap pengenalan tentang tindakan bullying di lingkungan sekolah, maka tahap selanjutnya adalah mengkontekstualisasikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Peserta didik mengelompokkan contoh perilaku bullying yang dilakukan atau terjadi di sekolah dalam bentuk tulisan atau peta konsep. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, peserta didik membuat poster anti-bullying. Setelah peserta didik membuat poster, tahap berikutnya adalah melakukan kampanye anti-bullying. Peserta didik menampilkan lagu dan gerakan anti-bullying, dan kampanye berakhir dengan ikrar yang diucapkan oleh peserta didik, "Ayo Siskampling, siswa berkarakter anti melakukan bullying." Dengan melakukan kampanye, mengajak semua peserta didik untuk tidak melakukan bullying dan menyambut atau menyongsong untuk saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama. Pada tahap aksi, peserta didik akan membuat brosur di Canva yang berisi himbauan atau ajakan untuk saling menumbuhkan karakter di lingkungan sekolah sehingga terhindar dari tindakan bullying. Setelah menyelesaikan brosur, kemudian dicetak dan dibagikan kepada warga sekolah. Kegiatan aksi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman kepada seluruh warga sekolah tentang bahaya, dampak, dan akibat dari tindakan bullying, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Untuk kegiatan selanjutnya, refleksi yang dilakukan bersama dengan rekan guru tentang efektivitas dan kebermanaan yang telah dilakukan dan hubungannya dengan laporan baik dari orang tua dan curhatan dari peserta didik terkait dengan tindakan bullying melalui aplikasi. Dari hasil refleksi dari rekan-rekan guru sudah mengalami perubahan perilaku atau karakter yang positif lebih baik. Tindak lanjut dari P5, tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik Ranger Siskampling adalah peserta didik menampilkan lagu dan gerakan anti-bullying dengan senang dan gembira. Dampak dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik Ranger Siskampling adanya perubahan karakter dari siswa. Hal itu terlihat dari perubahan sikap dari hari ke hari atau keseharian mereka ketika bergaul, berinteraksi, dan bermain bersama dengan teman-temannya. Sudah tumbuh untuk saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sehingga terciptalah lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif jauh dari bullying. Saya dan teman-teman sangat suka dengan kegiatan P5 yang asik, menyenangkan, dan bermakna dengan aplikasi Siskampling yang seru. No bullying. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kegiatan P5 yang dilaksanakan di kelas 4A Tahfiz sangat membantu menumbuh kembangkan kreativitas dan perilaku baik berbasiskan teknologi. Menurut saya, praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Bu Ita bisa menjadi role model bagi kami rekan guru dalam pencegahan bullying di sekolah. Kegiatan P5 di kelas 4 yang dikoordinatorin oleh Ibu Ita Rahmawatun MPD menginspirasi saya. Harapan saya bisa memantik guru-guru yang lain untuk melaksanakan praktik baik ini dengan tujuan mewujudkan sekolah anti-bullying. Pada prinsipnya, saya menyambut baik kegiatan P5 yang diselenggarakan oleh Ibu Ita Rahmawatun MPD. Bangunlah jiwa raganya dengan topik Ayo Siskampling. Melalui kegiatan ini telah menginspirasi rekan-rekan guru, khususnya guru-guru di SDS Islam Al-Falah 2, serta membawa dampak perubahan baik tingkah laku anak-anak didik kami. Terima kasih.